Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di CLH Official. Oke teman-teman sahabat tani semuanya, pada vlog hari ini saya mau berbagi tips sederhana untuk membuat tanaman padi bisa berbulir bagus dan hasil panen maksimal. Oke teman-teman, ikuti vlog saya hari ini. Langsung saja kita akan bahas bagaimana tips sederhana, karena banyak petani yang mengalami bulir padi yang hampa atau tidak benas, padahal sebenarnya bisa dicegah. Yuk bahas langsung di sawah. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas bagaimana cara supaya bulir padi kita tidak hampa teman-teman. Kunci pertama teman-teman, ini supaya bulir padi bagus, yang pertama yaitu di pemumpukan yang tepat. Nah, ini termasuk yang memasuki fase yang pertama, yaitu fase generatif 40 sampai 50 HST teman-teman. Tambahkan kalium supaya batang kuat, bulir padinya berisi penuh. Bisa ditambah unsur mikro seperti boron dan zinc untuk bulir lebih bernas. Kalau pupuknya kurang, bulir bisa banyak yang hampa teman-teman. Kalau pupuk berlebihan, maka tanaman terlalu rimbun dan berisiko rentan terhadap penyakit dan juga rentan rebah. Oke teman-teman, selain dari pemupukan, kita juga perlu memperhatikan yaitu bagaimana cara kita untuk mengatur irigasi atau pengairan, karena sangat berperan penting apalagi pada saat padi mulai berbunga teman-teman. Oke, ini saya ada untuk alirannya seperti ini teman-teman. Ini aliran irigasi kami di sawah pertanian kami, itu seperti itu. Teman-teman, ini kunci penting karena akan menentukan bagaimana nanti hasil panennya teman-teman. Saat fase awal dan vegetatif, air cukup harus memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan padi supaya bisa optimal. Saat pengisian bulir di usia 50-75 HST, jangan sampai kekeringan karena bisa bikin bulir jadi kempes. Setelah itu menjelang panen 90 HST ke atas, air bisa dikurangi atau dikeringkan supaya padi matang sempurna dan tidak busuk teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat untuk ini bulir padi saya. Ini sudah mulai terisi, batangnya juga sehat teman-teman. Ini saya keringkan, nanti ketika akan mengisi bulir padinya, maka air di irigasi ini akan saya tambahkan. Teman-teman, kalau ingin padi kita bagus, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu pengendalian hama dan penyakit teman-teman. Ini beberapa contoh padi saya yang terkena penyakit. Ini yang bagus, dan ini ada yang warna putih-putih di bulirnya itu. Nah ini teman-teman, itu bulirnya ada yang putih-putih. Ini terkena penyakit, ya bisa dari faktor hama seperti walang sangit yang menghisap bulir padi, bikin gabah banyak hampa, tapi bisa dikendalikan dengan insektisida atau jebakan alami. Biasanya warna coklat bisa bikin tanaman kering dan juga gagal panen teman-teman. Ya solusinya kita bisa pakai predator alami seperti laba-laba atau insektisida. Jika sudah parah, jamur kresek juga menjadi penyakit saat padi kita memasuki fase generatif. Kita juga perlu menambahkan fungisida sesuai anjuran, dan juga kita harus selalu mengontrol tanaman padi kita supaya
lebih sehat dan teman-teman. Oke teman-teman, nah dari sekian penjelasan saya mungkin ada tambahan sedikit, yaitu supaya bulir padi kita bagus dan hasil panennya maksimal teman-teman, kita harus yang pertama pupuk tepat waktu dan sesuai dosis, aturan pengairan supaya penyakit dan kita tangani sejak dini, dan juga untuk airnya tidak berlebihan atau sampai kekeringan. Dan yang terakhir, kendalikan hama dan penyakit sejak dini. Kalau sahabat tani semuanya punya pengalaman dan tips lain, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan like channel saya supaya bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.